Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di Mary Joyce, ruangan bunga yang menjadi tempat pribadi Imusama kembali diperlihatkan. Ruangan ini adalah tempat khusus milik pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Saat ini tubuh Imusama berada dalam keadaan tidak sadarkan diri karena jiwanya sedang merasuki tubuh Gunko di Pulau Elbaf. Seorang pelayan pribadi Imusama yang bertugas menjaga tubuh sang pemimpin berada di ruangan tersebut. Sambil berbicara sendiri, pelayan itu mengungkapkan keheranannya karena Imusama belum kembali ke tubuh aslinya setelah sekian lama. Ia menduga ada sesuatu yang signifikan sedang terjadi di Elbaf yang menyebabkan Imusama masih bertahan di tubuh Gunko. Saat kamera menyorot ruangan bunga dengan lebih luas, terlihat berbagai elemen menarik di dalamnya. Dinding-dinding ruangan dihiasi beberapa foto, termasuk foto Ratu Nefertari di Lili yang sudah dikenal sebelumnya. Namun, ada juga foto-foto misterius lainnya yang belum jelas siapa tokoh di dalamnya. Meski begitu, ada indikasi bahwa sebagian besar foto tersebut menggambarkan para penyandang inisial D dari masa lalu. Di salah satu sudut ruangan terdapat sebuah meja yang dipenuhi benda-benda unik, termasuk tumpukan buku-buku sihir. Ternyata Imusama memiliki lebih dari satu buku sihir. Buku yang saat ini digunakan di Elbaf kemungkinan hanya berfungsi untuk mengeluarkan senjata, seperti belati dan senapan yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Sementara itu, buku-buku sihir lainnya di meja tersebut tampaknya memiliki fungsi berbeda yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Imusama dalam berbagai situasi. Sementara itu, di Pulau Elbaf di dunia matahari, situasi semakin memanas. Meskipun Luffy dan rekan-rekannya dari dunia bawah telah berhasil naik ke dunia matahari, kekacauan belum mereda. Pertarungan sengit sedang berlangsung antara Luffy dan Loki melawan Imusama yang masih merasuki tubuh Gunko. Ketiganya saling melancarkan teknik-teknik kuat mereka. Namun, untuk saat ini Imusama tampak lebih unggul. Luffy dan Loki sudah mengalami beberapa luka akibat pertempuran, sementara kondisi Imusama masih terlihat prima. Keduanya harus berusaha lebih keras untuk bisa mengimbangi kekuatan pemimpin pemerintah dunia tersebut. Di sisi lain, semakin banyak prajurit raksasa dari berbagai desa di Elbaf yang berdatangan ke area sekolah Walrus tempat kekacauan terjadi. Mereka tidak bisa tinggal diam menyaksikan situasi genting ini. Dari kejauhan, para prajurit raksasa menyaksikan pertarungan antara Luffy, Loki, dan Imusama. Yang paling mengejutkan, mereka bukan kehadiran musuh, melainkan fakta bahwa Loki yang seharusnya ditahan di dunia bawah kini bebas dan berada di dunia matahari. Bagi para prajurit, Loki dikenal sebagai sosok yang sering membuat masalah sehingga kehadirannya memicu kekhawatiran. Salah seorang prajurit mengungkapkan bahwa mereka harus mewaspadai tidak hanya musuh tetapi juga Loki. Namun prajurit lain menimpali bahwa dalam situasi saat ini, Loki terlihat sedang bertarung bersama Luffy dan bajak laut topi jerami melawan musuh yang sangat kuat. Untuk saat ini, kekuatan Loki dibutuhkan oleh pihak Elbaf. Oleh karena itu, para prajurit hanya bisa berharap Loki tetap berada di pihak mereka dan tidak membuat kekacauan hingga pertempuran selesai. Tiba-tiba di tengah mereka mengamati pertarungan, sebuah monster mimpi buruk mendekat dan langsung menyerang. Hal ini memaksa para prajurit raksasa untuk segera beralih fokus dan bertarung. Dalam situasi kacau seperti ini, sedikit saja lengah bisa berakibat fatal. Tidak jauh dari lokasi tersebut, Hajrudin dan krunya juga sedang bertempur melawan para raksasa iblis. Seperti yang telah diketahui, raksasa-raksasa yang telah berubah menjadi iblis mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan dari Imusama, membuat mereka jauh lebih berbahaya. Secara individu, raksasa iblis ini lebih kuat dibandingkan Hajrudin dan rekan-rekannya. Namun, berkat bantuan dari banyak prajurit raksasa lainnya, pertarungan berlangsung cukup seimbang dan sengit. Hajrudin dengan tekad kuat berjuang sekuat tenaga untuk melindungi Elbaf. Ia bertekad tidak akan membiarkan negerinya jatuh ke tangan musuh dan berjanji untuk memberikan yang terbaik dalam pertempuran ini demi menjaga keamanan tanah kelahirannya. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karibari sebagai markas pusat Cross Guild akan diperlihatkan kembali. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, di tempat itu sedang terjadi pertempuran antara Cross Guild melawan Angkatan Laut di bawah komando Admiral Ryokugyu. Saat ini dia sedang bertarung melawan Mihawk sejak beberapa waktu yang lalu, tapi dia terlihat sudah semakin terdesak. Sebenarnya tidak diragukan lagi bahwa sebagai seorang Admiral, Ryokugyu adalah sosok yang tangguh, tapi kemampuan Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat masih lebih unggul daripada sang
admiral tersebut. Sementara itu diperlihatkan telah semakin banyak marinir yang bertumbangan. Saat ini Cross Guild memang sudah semakin kuat karena mereka memiliki petinggi-petinggi baru. Kemudian akan disorot Crocodile yang sedang bertarung melawan Seraphim versi dirinya sendiri, karena Seraphim Crocodile adalah salah satu Seraphim yang dibawa oleh Ryokugyu ke sana. Nah, dalam pertarungan itu Crocodile memuji Vegapunk karena bisa menciptakan cyborg yang sangat hebat. Tak hanya bentuk fisiknya saja yang mirip, tapi sifat Seraphim Crocodile itu benar-benar mencerminkan sifat Crocodile yang asli saat masih kecil dulu. Crocodile juga bertanya-tanya apakah Vinsmoke Judge dan Caesar Clown bisa menciptakan penemuan sehebat ini, atau setidaknya penemuan yang mereka ciptakan bisa mendekati ciptaan Vegapunk itu. Alasan mengapa Crocodile bertanya-tanya seperti itu karena beberapa waktu yang lalu Cross Guild telah menjalin ikatan aliansi dengan organisasi Mets yang dibentuk oleh Judge dan Caesar Clown. Jadi Cross Guild akan mendanai mereka untuk melakukan berbagai eksperimen yang bisa juga berguna bagi kelompok Cross Guild. Cerita pun beralih ke kerajaan Germa di suatu tempat yang ada di lautan. Di sana Judge dan Caesar Clown telah menerima kabar bahwa Pulau Karibari sedang mendapat serangan dari angkatan laut. Caesar pun bilang ikatan aliansi mereka akan sia-sia jika organisasi itu sampai hancur. Judge pun menanggapi dengan berkata, tampaknya Cross Guild tidak akan hancur dengan mudah karena di sana ada orang-orang kuat seperti Mihawk, jadi sepertinya mereka akan mampu bertahan. Bahkan kemungkinan besar mereka bisa saja mengalahkan serangan yang dilancarkan oleh angkatan laut itu. Caesar lalu bilang, semoga saja seperti itu, karena sudah ada banyak hal yang ingin dia kerjakan dan butuh dana yang besar. Judge pun juga sama, ada berbagai eksperimen yang ingin dia lakukan sehingga dia membutuhkan dana dari organisasi Cross Guild. Dengan begitu, Mads akan segera menciptakan berbagai penemuan kuat untuk Cross Guild supaya kerjasama mereka semakin intens ke depannya nanti. Secara kemampuan, Judge dan Caesar Clown memang tidak sehebat Vegapunk, namun tetap saja mereka berdua adalah ilmuwan berbahaya yang bisa menghasilkan karya besar. Beralih ke tempat lain, Mary Joyce yang sedang kacau akibat serangan dari pasukan revolusi akhirnya diperlihatkan kembali. Di sana Dragon sedang bertarung melawan Garling. Keadaan mereka saat bertarung dengan sengit, di mana keduanya mengeluarkan berbagai teknik kuat masing-masing. Lalu ada pula pertarungan epik lain antara Sabo melawan Shamrock. Keduanya juga saling serang dengan jurus terbaik mereka masing-masing. Di sela-sela pertarungan, Shamrock bilang, jangan harap pasukan revolusi akan bisa memenangkan pertempuran. Shamrock pun meminta Sabo untuk melihat keadaan sekitar di mana para kesatria suci tampak lebih unggul. Dari segi jumlah, kesatria suci memang lebih banyak dibanding para petinggi pasukan revolusi. Saat ini Dragon sedang fokus melawan Garling sebagai Gorosei baru dan Sabo sedang fokus melawan Shanks sebagai pemimpin kesatria suci. Jadi keduanya belum bisa memberi bantuan kepada para anggota pasukan revolusi yang sedang sangat kerepotan. Tapi Sabo menanggapi itu dengan tenang. Hal tersebut menandakan bahwa dia tahu bahwa pasukan revolusi memiliki rencana rahasia. Dragon sebagai sang pemimpin memang adalah sosok perencana yang handal sehingga dia pasti telah memikirkan berbagai kemungkinan dan melakukan persiapan yang matang. Sementara itu di New Marineford ada seorang bawahan yang datang terburu-buru menuju ke ruangan Fleet Admiral. Di sana dia memberi laporan penting kepada Akainu tentang pertempuran di bawah Red Line yang sedang terjadi. Jadi saat Dragon dan yang lain bertarung di Mary Joyce, ada banyak pula anggota pasukan revolusi yang bertempur di bawah Red Line. Di sana, mereka menghadapi armada angkatan laut yang berisikan para Vice Admiral kuat seperti Momonga dan Onigumo. Awalnya pertempuran berlangsung seimbang, namun baru-baru ini hal tak terduga terjadi di tempat itu. Sekutu pasukan revolusi semakin banyak berdatangan dengan kapal-kapal mereka. Bahkan ada sesuatu yang sangat mengejutkan di antara para sekutu pasukan revolusi itu. Marinir bisa melihat kehadiran beberapa orang dari ras Lunarian dan ras Bakanir. Dua ras itu adalah musuh pemerintah dunia yang terus-menerus diburu. Rupanya ada beberapa ras Lunarian selain King yang masih hidup di luar sana, serta ada juga ras Bukanir selain Kuma yang masih bertahan hidup. Dragon ternyata telah berhasil menjalin aliansi dengan beberapa orang dari kedua ras tersebut. Jadi berbagai ras yang dikenal dengan memiliki pertahanan tubuh yang solid serta kemampuan untuk memanipulasi api. Jadi Buccaneers pun memiliki fisik yang tangguh. Maka kehadiran para anggota ras Lunarian dan juga ras Bukanir di pihak pasukan revolusi tentu akan membawa dampak buruk untuk pihak musuh di sana. Jadi terbukti mereka dapat dengan mudah menghancurkan beberapa kapal angkatan laut dalam waktu yang sangat singkat. Jadi Akainu yang mendapatkan laporan itu pun segera memerintahkan agar angkatan laut mengirim semakin banyak Vice Admiral ke sana. Bahkan setelah mendengar bahwa ada banyak ras Lunarian dan ras Bukanir yang berdatangan, jadi Akainu pun akan turun tangan dalam pertempuran di bawah Red Line. Akainu tidak yakin para laksamana muda itu bisa menghadapi ras Lunarian dan ras Bukanir sebanyak itu. Di sisi lain, saat ini juga 3 admiral yaitu Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyu
Gugyu sedang menjalankan misi mereka masing-masing. Sementara itu, jadi Akainu mau tidak mau harus turun tangan langsung dalam pertempuran di bawah Red Line. Jadi tadinya Akainu menaruh perhatian khusus kepada pertempuran di wilayah Marijois, tapi Gorosei memerintahkan Akainu untuk sementara waktu jangan ikut campur terlebih dahulu di dalam pertempuran di Marijois. Jadi Gorosei bilang ini akan menjadi pertaruhan atas nama dan harga diri di dalam kesatria suci. Pasukan revolusi yang berani terang-terangan menyerang di dalam Marijois benar-benar merendahkan harga diri mereka, sehingga keadaan ini ingin diselesaikan dengan kekuatan internal terlebih dahulu. Jadi biarkan Gorosei Garling dan para kesatria suci saja yang menghadapi para pasukan revolusi dan yang ada di halaman depan Marijois. Jadi Akainu urus saja masalah yang lain. Meski begitu, Akainu tidak bisa menahan diri untuk menghadapi dragon yang ada di atas. Dulu saat dragon masih di angkatan laut, Akainu memiliki masalah pribadi dengan dia. Jadi meski mereka berdua dulu sama-sama merupakan marinir yang paling berprestasi, tapi entah bagaimana mereka seperti menyimpan dendam satu sama lain. Bahkan ada momen di mana dulu Akainu dan dragon bentrok sebentar di wilayah Marineford. Magma Akainu dan angin dragon mengguncang markas besar angkatan laut itu. Karena kekesalannya Akainu terhadap dragon, Akainu mengepalkan tangan magmanya yang membara sampai meneteskan api super panas di sekitar tubuhnya, sehingga membuat lingkungan di sekitarnya berlubang dalam waktu singkat. Dragon pun melapisi tubuhnya dengan angin bercampur haki sembari menekan Akainu. Hal itu membuat magma yang muncul di tangan Akainu jadi padam, seperti halnya batuan igneous marin yang berada di sekitar mereka berdua, sampai ada yang pingsan akibat kekuatan dragon itu. Admiral Kong yang pada saat itu di sana dan menjabat sebagai Fleet Admiral dan langsung memisahkan mereka berdua. Sementara setelah itu Akainu dan dragon pun dan tidak pernah dan berbicara satu sama lain. Akhirnya dragon keluar dari angkatan laut dan belum pernah ketemu kembali dengan Akainu. Nah, itu adalah masa lalu yang memicu emosi di dalam hati Akainu. Maka Akainu jadi ingin memaksakan diri berada di dalamnya pertempuran di Marijois di atas dan bertarung melawan dengan dragon di sana. Namun Akainu berkata dia akan mengurus dulu pertama-tama para ras Lunarian dan ras Buccaneer, dan yang menjadi aliansi di pihak pasukan dalam kelompok revolusi di bawah Red Line. Jadi setelah urusan di bawah Red Line selesai, Akainu akan langsung naik ke atas dan bertarung dengan dragon. Akainu akan menuntaskan di masalahnya dengan dragon pada saat ini juga. Jadi sekarang salah seorang anggota dari ras Lunarian dan ras Buccaneer, hari di mana mereka bisa hidup bebas setelah semakin dekat. Mereka bekerja sama dengan pasukan revolusi untuk dengan menghancurkan pemerintah dunia. Jadi jika pihak pemerintah dunia akan hancur, ras Lunarian akan dapat hidup dengan bebas. Jadi karena seperti yang pernah dibahas oleh King dulu tentang ras Lunarian yang dibantai oleh pemerintah dunia. Jadi apa yang mereka akan lakukan sekarang ini adalah untuk membalaskan atas perlakuan pemerintah dunia di masa lalu yang didampak oleh para leluhurnya. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.